Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahilladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala wa huwal azizul ghafur. Allahumma shalli Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Semoga Allah yang Maha mendengar menggolongkan kita menjadi orang yang senantiasa merasa didengar oleh Allah, sehingga kalau kita bicara kita lebih sibuk dengan Allah yang Maha mendengar daripada sibuk dengan orang yang bisa mendengar. Setiap perkataan tidak bisa mengubah siapapun tanpa izin Allah. Maka kita harus berlatih agar setiap perkataan kita disukai oleh Allah. Selebihnya terserah Allah, mau dihujamkan ke hati siapapun. Seseorang akan semakin baik perkataannya ketika orang itu yakin Allah Maha mendengar. Asma Allah yang kita kaji saat ini adalah As-Sami', Allah yang Maha mendengar. Kita simak surat Al-Mujadilah ayat 1. Fadhil Ustaz. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. Sungguh Allah telah mendengar ucapan perempuan yang mengajukan gugatan kepadamu wahai Muhammad tentang suaminya dan mengadukan halnya kepada Allah, dan Allah mendengar percakapan antara kamu berdua. Sesungguhnya Allah Maha mendengar, Maha melihat. Tidak ada satupun suara kecuali suara itu pasti ciptaan Allah. Kita tidak mengerti kenapa suara saya seperti ini. Bagaimana pita suara bisa mengeluarkan suara, pasti Allah yang mengatur. Jadi sangat tidak rumit. Allah pasti mengetahui apa yang kita katakan, baik terang-terangan, sembunyi-sembunyi, keras maupun pelan. Semua yang ada bunyi-bunyian di alam semesta ini terjadi dengan izin Allah. Suara kambing, suara monyet, suara tikus, atau suara-suara yang mungkin desibelnya tidak bisa kita dengar. Termasuk obrolan jin, kita tidak bisa mendengar, tapi Allah pasti mendengarkan. Bagaimana di dalam lautan para makhluk-makhluk, ikan paus, ikan hiu berkomunikasi. Semua makhluk itu ciptaan Allah. Pita suaranya juga ciptaan Allah. Jadi Allah pasti mendengarkan. Dalam surat Al-Mujadilah tadi ada seseorang yang datang kepada Rasulullah SAW mengadukan tentang suaminya. Pasti didengar. Bukan hanya mendengar apa yang diucapkan, tapi juga Allah mengetahui pikiran yang mengadu ini dan juga perasaan. Jadi kita harus yakin seperti sekarang ini. Setiap perkataan ini pasti didengar oleh Allah. Di dalam surat Asy-Syura ayat 11, laisa kamitslihi syai'un
wa huwas samiul basir. Dan tidak ada satupun yang serupa dengan Allah. Laisa kamitsli syai'un, Allah tidak menyerupai dan tidak diserupai apapun. Wa huwas samiul basir, dan dialah Allah yang maha mendengar lagi maha melihat. Semua didengar oleh Allah, semua makhluk berdoa, tidak ada yang tertukar. Semua makhluk di dunia berdoa dengan permintaan masing-masing. Pasti Allah mendengarkan setiap masing-masing. Duduk berdempetan seperti ini tidak akan tertukar. Jadi jangan risau ya. Allah senantiasa mendengarkan. Baik kita berkata serius, bergurau, main-main, sama. Lalu ini ada sebuah hadis tentang hadis dalam hadis sahih ini dari Abu Musa radhiyallahu anhu. Beliau berkata, dulu kami pernah melakukan safar perjalanan bersama Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, dan jika kami melewati sesuatu tempat yang tinggi, kami bertakbir dengan keras. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, idba'u ala anfusikum fa innakum la tad'una as-samma wala ghaiban walakin tad'una sami'an basiran qariban. Kasihanilah diri-diri kalian. Kalian tidak menyeru kepada zat yang tidak mendengar. Kalian tidak menyeru kepada zat yang tuli maupun yang gaib atau yang jauh, melainkan tad'una sami'an basiran qariban, melainkan kalian menyeru kepada yang maha mendengar, maha melihat, serta maha dekat. Jadi memang tidak rumit sekali bersama Allah tuh. Sangat tidak rumit ya. Wa idza sa'alaka 'ibadi anni fa inni qarib. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu wahai Muhammad tentang aku, tentang Allah, katakanlah aku adalah dekat. Ujibu da'wata da'i idza da'an. Aku kabulkan orang-orang yang meminta apabila berdoa kepadaku. Falyastajibu li falyu'minu bi la'allahum yarsyudun. Maka hendaklah patuhi saja, patuh kepada apa yang Allah perintahkan dan yakin kepada Allah agar senantiasa dalam kebenaran. Jadi sebetulnya bagi orang yang sudah dikaruniai yakin kepada Allah ya, sudah sangat tidak rumit, tidak ada perantara, tidak ada penghalang. Setiap saat Allah memperhatikan kita, setiap saat Allah mendengarkan ucapan kita, baik keras maupun pelan, maupun apa yang tersirat di dalam hati. Allah sudah tahu, sangat tahu. Semuanya, yang menjerit, yang mengeluh, yang meminta, yang berteriak, semuanya didengar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, Allah Maha mendengar. Jadi Allah Maha mendengar terbagi menjadi pendengaran yang berkaitan dengan apa yang didengar. Maka Allah Maha mendengar meliputi semua suara, semua jenis suara. Karena suara itu ciptaan Allah juga, ya kan? Lalu pendengaran dari Allah sami'an dan bermakna mengabulkan. Jadi seperti inna rabbi lasami'ud du'a, sesungguhnya Tuhanku benar-benar mendengar doa, artinya mengabulkan, ya. Jadi rekan-rekan sekalian,
Oh, ini dalam surat Az-Zukhruf ayat 80. Am yahsabuna anna la nasma'u sirrahum wa najwahum. Apakah mereka mengira bahwa kami tidak mendengar rahasia dan bisikan-bisikan mereka? Allah sangat mendengar, ya. Innani ma'akuma asma'u wa aro. Sesungguhnya aku bersama kamu berdua, aku mendengar dan melihat. Jadi hadirin sekalian, rapat-rapat itu kayak rapat perusahaan, ya, itu disimak oleh Allah. Makanya kalau sedang rapat, doa dulu, karena semua solusi dari masalah perusahaan, semua solusi dari masalah organisasi, masalah negara, ya semuanya ada dalam pengetahuan Allah. Minta tolong kepada Allah, doa. Kalau rapat tuh jangan main makan aja, ya. Doa, ya Allah, Antas Sami'ud doa, Engkau Maha mendengar. Ya Rabb, bimbing agar rapat ini benar-benar rapat yang penuh keberkahan. Engkau mengetahui setiap masalah yang ada. Engkau mengetahui setiap jalan keluar. Engkau mengetahui dan menguasai segala-galanya. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Nah, rapat. Kalau bingung-bingung, Allah Maha mendengar. Aduh ya Allah, ini buntu nih buat bayar hutang. Engkau mengetahui keadaan perusahaan sedang sulit, padahal pembagi rezeki satu-satunya hanya Engkau. Ini sedang dililit hutang, padahal semua urusan utang piutang bakal lunas kalau Engkau yang melunasi. Jadi harusnya rapat itu jangan merasa didengar oleh peserta rapat saja, tapi juga harus yakin. Surat Qaf walaqad khalaqnal insan. Nah, rekan-rekan sekalian, juga orang-orang yang perang seperti Ukraina dengan itu tidak ada tuh rapat-rapat yang tersembunyi, ya. Walaupun rapat gelap, di ruangan gelap gulita, Allah tahu tidak? Sampai orang yang rapat itu tidak tahu dengan siapa dia rapat. Jarang ada rapat seperti ini. Lalu mereka berbisik-bisik, saking rahasianya, tidak kedengeran apa yang dibisikkan. Coba rapat apa? Saya juga belum tahu ada rapat begini. Allah tahu tidak? Yang maaf ya, yang playboy cap 2 cula tuh ya, yang suka merayu dengan rayuan gombal, Allah tahu? Tahu. Neng, mereka mana? Jangan salah ngomong, saya lelaki. Hadirin, semuanya tahu. Yang berdebat Allah tahu, yang bertengkar tahu. Tahu semua perkataan. Yang nelpon Allah tahu, yang lagi teleponan tahu. Ada siapa di sana? Ada Allah. Kamu mah ikut pengajian di DT lah. Kalau gini terus Allah lagi, kapan saya leluasanya? Ya, saya emang nggak tertarik lagi lah nelpon sama kamu. Alhamdulillah. Memang saya juga tidak tertarik. Allah Maha mendengar dan malaikat juga mencatat. Sampai
yalfizu min qaulin illa ladaihi. Ya, kita simak surat Qaf ayat 16 sampai 18. 16 sampai 18 ya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Walaqad khalaqnal insana wa na'lamu ma tuwaswisu bihi nafsuhu wa nahnu aqrabu ilayhi min hablil warid idh yatalaqqal mutalaqiyani 'anil yamini wa 'anil shimali qa'id ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Dan sungguh kami telah menciptakan manusia dan mengetahui apa yang dibisikkan oleh hatinya, dan kami lebih dekat kepadanya daripada urat lehernya. Ingatlah ketika dua malaikat mencatat perbuatannya, yang satu duduk di sebelah kanan dan yang lain di sebelah kiri. Tidak ada suatu kata yang diucapkannya, melainkan ada di sisinya malaikat pengawas yang selalu siap mencatat. Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Jadi rekan-rekan sekalian, sebetulnya kita tidak perlu sibuk merekayasa kata-kata kita supaya kelihatan keren dalam pandangan orang. Kita tidak perlu berpayah-payah supaya orang kagum kepada kata-kata kita. Kita pun tidak perlu mengada-ada agar orang memuji-muji kemampuan bicara kita. Mau apa? Keperluan kita sebetulnya cuma satu. Kalau bicara, hati-hati supaya Allah yang Maha Mendengar suka kepada perkataan kita. Ini puncaknya. Pilihan dari berbicara ini kan cuma dua. Faliyaqul khairan aw liyasmut. Berkata baik atau diam. Aslinya setiap kali kita bicara sangat berpeluang tergelincir baik kata-kata maupun niat. Tidak gampang hadirin. Sangat tidak gampang. Akan menjadi mudah kalau orangnya sudah sampai tingkat yakin yang tadi. Tapi seperti kita-kita ini yang masih senang sekali dipuji, dihargai orang, kecenderungannya boros kata-kata. Memang yang paling enak sedikit ketemu orang, sedikit dan sebentar. Kalau ketemu orang berlama-lama, kita suka ingin bicara, ingin mengomentari. Kalau kita bicara tanpa keyakinan Allah Maha Mendengar, wah, banyak yang bisa keluar dari mulut ini. Celetak-celetuk. Lihat seseorang keluar tentang rambut, tentang hidung, warna kulit, ukuran tubuh, berat badan. Kadang celetuk saja. Nah, kamu seperti pensil. Berapa kintal? Sudah meninggalkan dunia hitam ya? Maksudnya sudah beruban. Katanya diet, nggak ngepek. Orang lain six pack, ini 6 month. Celetak, celetuk, catat semuanya. Kalau ini gibah, ini fitnah, keluar itu. Kadang bohong,
ditambah-tambah, dilebih-lebih. Kalau sudah cerita diri, cerita keluarga sendiri, cerita usaha, cerita pendidikan, cerita anak, pokoknya kalau sudah berbicara tentang diri, kecenderungannya di-upgrade ya, selain berat badan misalnya. Perusahaan kami itu udah berkembang pesat. Aslinya nggak begitu. Omzet naikkan, cabang naik. Pokoknya kalau kita ngobrol itu, kalau kecenderungan kita ingin dipuji orang, diakui, diketahui, diakui, dikagumi, udah pasti pakai bohong. Saya tidak nyangka ya anak-anak tuh ya, padahal saya tidak terlalu mendidik, tapi mereka hafal loh. Ada. Yang satu 16 juz, aslinya sih 14, 2 lumayan naikin. Bahkan ini yang bungsu ini bohong ya, hanya dalam tempo 2 bulan 30 juz. Apa untungnya cerita itu? Apa coba untungnya? Apa untungnya? Padahal hafal setoran belum tentu mungkin. Kalaupun sudah hafal seluruhnya belum tentu paham. Kalaupun sudah paham belum tentu diamalkan. Kalaupun diamalkan belum tentu ikhlas, belum tentu diterima, masih jauh. Terus kenapa kita nyebutin? Mau apa coba? Ingin diakui. Aduh, bohong, ini bohong. Ini ditambah-tambah pengalaman. Oh itu ya waktu saya ke Mekah yang umroh yang ke-8 kalinya. Mau apa disebut 8 kali? Pertama 8-8-nya juga diongkosin ya. Kemudian kesananya juga belum tentu benar ibadahnya. Apa maksudnya nyebut 8 kali? Oh, kalau sudah nyebut diri, ilmu, ibadah, pengalaman, anak, usaha, udah cenderungnya. Kenapa begitu? Karena lebih sibuk cari kedudukan di hati orang yang mendengar daripada sibuk ingin dikagumi Allah. Belum lagi kenalan relasi, ya aduh itu. Alhamdulillah ya, Om sebut Om Fulan, siapa itu yang jadi menteri, padahal Om jauh, tapi nebeng. Si Agim teh mana gitu-gitu amat, adalah si Agim friend. Ingin aja, kenapa kita nyebut pejabat ini, menyebut artis ini, menyebut untuk diakui itu teh dekat dengan saya. Terus mau apa kan? Mau apa? Gak aman. Cerita pengalaman, cerita ilmu. Gini ya, di dalam kitab Bukhari Muslim, benar gitu saudara sudah beres membacanya atau baru lihat judulnya aja? Kadang-kadang sedang bicara ada ujubnya, ingin memamerkan daya ingat sendiri. Jadi bicara bukan tujuan agar orang jadi paham, tapi ketika bicara nih hafalan saya, ini dalil yang saya kuasai, ini jadi sibuk saja sebetulnya walaupun dalilnya benar, sahih, Al-Qur'annya tepat ayatnya, tapi hati kadang menyebut itu hanya untuk diakui orang. Kekuatan ingatan, hafalannya. Mau apa kan? Allah tahu lagi ujub. Ayo hadirin tahajud. Tahajud nikmat. Benar gitu kamu nikmat tahajud? Atau lagi acting supaya dianggap ahli tahajud? Enggak berat loh. Saum Daud itu enggak berat, biasa aja. Benar. Kapan kamu juga batal? Nggak berat sampai adzan duhur. Kadang kita menyebutkan amal-amal kita
sepertinya ngajak orang, sepertinya dakwah, tapi pamer diri. Aduh, belum lagi pamer pendidikan, ya. Ingin diketahui kita lulusan mana, tingkatannya seperti apa. Padahal belum tentu oleh Allah diterima. Dan semua itu sebetulnya sudah tertulis di Lauh Mahfuz, kan? Kita sekolah tingkatan mana, memangnya ada yang tidak tertulis di Lauh Mahfuz? Tertulislah sebagai ujian. Hati-hatilah ya. Jadi gimana dong, serba salah nih. Yang bukan tidak boleh bicara, tapi berpikir keras sebelum bicara. Perlu tidak nih saya bicara? Penting tidak? Manfaat tidak? Pasti tidak? Pasti tidak nih momentumnya. Nanti keburu pergi dong kalau kita mikir terus ya. Kalau niatnya baik, bicara, yakin manfaat, bicara. Tapi kalau nggak dapat yakin ini manfaat, diam saja. Nanti pak diam-diam semuanya dong gara-gara dengar ceramah ini, sing harulang. Sebetulnya komunikasi kan tidak harus pakai verbal semua. Kita bisa berkomunikasi, menyakiti orang tanpa verbal bisa. Ayo bikin konten juga ya. Tidak usah mengada-ada. Biasa saja. Dan jangan sibuk. Apalagi ada yang meniru kata-kata orang lain, tapi tidak mau mengakui itu sebagai kata-kata orang. Inginnya diakui sebagai kata-kata dirinya. Ini tipu menipu. Jadi ada kalimat yang bagus diucapkan oleh ulama, tapi dia mengucapkannya seakan-akan itu perkataan dia, dengan harapan orang kagum. Mau apa? Allah tahu ini bohong. Katakan saja, ini dikutip dari Kiai Fulan berkata seperti ini. Udah. Wah, kalau gitu nanti kita dianggap bodoh. Apa yang salah dianggap bodoh? Kan bodoh betulan. Ini serius hadirin. Kalau orang nyebut bodoh ke kita misalkan, terus saya tidak menganjurkan saudara nyebut bodoh ke orang ya. Ini tolong dipahami. Kalau orang nyebut kita bodoh, terus tersinggung, GR, saudara berarti merasa pinter ya. Kita ini bodoh asli hadirin. Sedikit yang kita tahu, sangat-sangat sedikit. Jadi kalau ada yang mau ngasih tahu, Ustadz, kok Ustadz bodoh ya? Dek, baru tahu ya. Gitu. Walaupun baru tahu nggak usah diomongin. Ini sakit hati. Tenang saja hadirin, nggak ada perlunya kita dianggap pintar bicara. Yang perlu tuh setiap perkataan kita dicatat malaikat, disukai Allah. Udah, selebihnya nanti Allah yang akan membulak-balik hati. Allah yang menghujamkan kepada siapa yang Allah kehendaki. Allah yang menjadikan orang bisa berbuat, Allah itu. Kalau saudara ditakdirkan jadi mubalik gitu ya, ujian, itu ujian. Tidak usah memaksakan diri, ingin dikagumi, ingin jamaahnya banyak, nggak usah. Ingin bicaranya benar saja. Karena jamaah banyak dan jamaah yang datang sedikit, yang menilai sama. Siapa? Allah. Mana ujian yang lebih berat? Bicara di depan jamaah sedikit atau di depan jamaah yang banyak?
Ujiannya yang mana yang lebih berat? Oh, makin banyak jamaah, makin GR. Seakan-akan kita ini berkedudukan lah di sisi Allah. Ujian, sekali salah, ditiru oleh banyak orang, repot. Sedikit atau banyak, sama. Allah yang menilai. Guru PAUD dengan dosen pasca sarjana sama atau tidak? Jawab. Sama atau tidak? Oh, bagus ya. Sudah mulai melawan ya. Beda. Yang satu guru PAUD, yang satu dosen pasca sarjana, tapi sama-sama yang menilai adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ujiannya berat mana? Ujiannya berat jadi dosen pasca sarjana, karena ada rasa, bisa diuji dengan rasa lebih tinggi. Ya, padahal sama. Yang menilai adalah Allah. Ayo nanti kalau melamar kerja tidak usah pakai bohong, lurus-lurus saja. Saudara berpengalaman bekerja? Belum, Pak. Maaf, di sini hanya untuk yang berpengalaman. Terus saya kapan pengalamannya, Pak? Kalau ditanya. Ya cari pengalaman di tempat lain deh. Ya sudah, nggak usah jengkel. Kan mau melamar kerja, lapor dulu kepada Allah yang maha mengatur. Duhai yang maha mengetahui segala-galanya, beri saya pekerjaan yang membuat saya dekat denganmu, yang membuat saya hidup bermanfaat. Engkau pemilik semua perusahaan. Tidak ada satupun yang bisa terjadi tanpa izinmu. Salat sunnah 2 rakaat, berangkat, tenang saja. Saudara minta gaji berapa? Wah, saya tidak tahu, Pak, karena Bapak juga belum melihat bagaimana kemampuan saya bekerja. Saya sih yang wajar-wajar saja. Tenang saja, Deden. Memang ada yang katanya minta gaji, tapi dari pemula minta gaji besar kemungkinan tidak diterima, ya. Tenang, termasuk melamar. Tidak usah terang bulan, pusing nanti ya. Bicara apa adanya, lurus, lempeng, karena yang menentukan diterima atau tidak tuh Allah. Kalau Allah mau, tinggal balikin, ya saya terima, nerima dia. Makanya tidak usah rekayasa dengan canggih-canggih, lempeng saja. Bicara apa adanya, secukupnya. Dagang juga begitu. Jangan muji-muji. Ini madu super. Lihatnya saja sudah jadi Superman. Diminum jadi Spiderman. Liar. Biasa saja jualan. Karena pembeli mendengar, Allah maha mendengar. Pembeli tidak tahu apa-apa, Allah maha tahu. Jangan takut tidak laku. Yang membagikan rezeki itu Allah. Takut itu tidak jujur. Tenang saja. Sama, yang laku Allah yang ngasih, yang kurang laku Allah juga yang ngasih. Yang mahal Allah yang ngasih, yang murah meriah Allah yang ngasih. Satu-satunya pembagi rezeki Ar-Razzaq, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dagang itu aslinya berbicara di hadapan Allah. Pembeli makhluk yang Allah gerakan. Belum tentu bawa uang kita.
Belum tentu bawa rezeki kita. Mungkin hanya bagian nyobain buah-buahan kita. Masa harga 100.000 ditawar 10.000, kurang ajar. Kata siapa kurang ajar? Nggak apa-apa. Kalau punyanya 10.000 ya siapa tahu dikasih, betul tidak? Uang-uang dia, yang dia nawar, barang-barang kita, jangan emosi. Tapi kan amit-amit, dicatat tuh amit-amitnya. Udah nggak apa-apa. Berapa harganya ini? 50.000, boleh nggak Pak? 10.000. Belum boleh. Ini modalnya harus asli jujur ya nggak? Modalnya 35.000. Tadinya saya ambil untung 15. Nah kalau gitu 7.500 lah. Kenapa? Pak, saya tahu ini harganya sudah murah. Cuma saya nggak punya uang. Anak saya ingin sekali buah ini. Allah Maha mendengar. Ambil. Uangnya nggak usah bayar. Bapak rugi dong. Nggak ada ruginya. Kalau mencari ridho Allah, ambil deh. Allah lihat tidak? Jawab, Allah lihat tidak? Allah mendengarkan? Oh, tenang saja. Tidak setiap hari pembeli seperti itu datang, benar? Allah juga tahu habis barangnya. Paling 1, 2 Allah gerakan begitu. Ngetes, pelit tidak kita. Ya, tenang hadirin. Allah penguasa segalanya. Maha melihat, maha mendengar. Saya dituduh. Dituduh apa ya? Saya dituduh ngambil barang padahal saya tidak. Asli nih, demi Allah, Allah jadi saksi. Tenang, kita tidak ada melakukan salah, tapi kita ini qadarullah, ini ujiannya. Pasti ada sesuatu yang mau Allah berikan. Saya kok disangka. Tenang, harus bagaimana? Ya tenang dulu. Mau tenang bagaimana? Ya sudah, nggak usah tenang. Dinasehatin tenang, kalah ngelawannya. Akan ada saat-saat seperti itu. Kita berbuat baik, selain nggak dihargai, malah dituduh. Tenang saja, Allah tahu kok kita tidak ngambil. Ya, bicara. Alhamdulillah tidak. Saudara mencuri tidak. Nggak usah marah, nggak usah nangis, nggak usah emosi. Yakinlah ini lagi diuji oleh Allah. Allah tahu kita nggak melakukannya. Allah tahu persis. Kenapa dong kita tidak melakukan? Tapi orang ada yang menuduh. Ya namanya juga ujian hidup kan macam-macam. Diuji oleh Allah. Ya Rob, engkau tahu saya tidak melakukannya. Saya tidak bohong. Tinggal laporlah ke Allah, ya Rob. Saya menjelaskan semampu saya. Engkaulah yang kuasa menunjukkan kebenaran. Saya tidak percaya. Iya Pak. Insyaallah ada saatnya Allah memberikan, menjelaskan. Kamu ngomong-ngomong terus gitu. Saya juga udah lihat di YouTube-nya Agim. Ya tuh kalau udah lihat seperguruan kenapa nyangka? Kan saya bagian nguji. Ya subhanallah. Mendalam hadirin. Yakinlah ya Rabb, engkau tahu saya tidak melakukannya. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Hanya engkau ya Allah yang kuasa menyelesaikan masalah ini. Mungkin diuji lebih parah lagi ya, tetap saja konsisten. Allah tahu. Istighfar yang banyak. Allah ampun. Boleh jadi saya pernah menuduh orang selama hidup saya ini, sehingga saya sekarang dituduh tidak enak seperti ini. Astagfirullah. Ya Allah ampuni jikalau selama ini saya tidak menghargai kebaikan orang, menjelek-jelekan ataupun saya berprasangka buruk kepada orang. Engkau tahu ya Rabb. Ampuni. Itu sibuk menuduh, kita sibuk tobat. Allah tahu tidak kita lagi tobat? Jawab batu hadirin.
Allah tahu kita lagi membuka file keburukan kita. Allah tahu tidak? Allah tahu kita lagi mikir. Dan mudah bagi Allah. Aduh, astagfirullah. Iya. Saya pernah suudzon ke guru. Saya pernah suudzon ke kawan dekat saya. Astagfirullah. Kan kumpulan memori itu sepenuhnya ada. Dan Allah tahu. Nanti kalau Allah mau membuat kita ingat kita. Nanti pada waktunya Allah membuka ada jalannya. Mudah saja. Makanya kalau lagi pahit-pahit begitu, tidak usah emosi, adu argumen yang membuat kita ngomongnya berlebihan. Tenang ya, tenang. Sama, ikhwan, kalau nanti istri cemburu ya, kalau udah punya istri, tenang, emang udah fitrahnya cemburu ya. Kenapa sih cemburu terus? Ya cinta ya. Tenang, udah nasib kita bakal dicurigai ya. Pertama memang mencurigakan ya. Yang kedua track recordnya nggak bisa dipercaya. Jadi gimana tuh kalau saya dicurigai terus? Tobat ya terus. Ampun ya Allah. Ini teh buah dari dosa-dosa saya selama ini. Udah pokoknya kalau udah pahit-pahitan, ya Rabb ampuni saya. Engkau tahu semua maksiat, astagfirullah. Begitu, dan Allah pasti mendengarkan. Nah rekan-rekan, tidak usah kita kalau dalam meyakinkan seseorang sampai berlebihan ya. Karena kita tidak bisa membulak-balik hati siapapun. Akhwat, jangan maksa suami mencintaimu. Cintai diriku. Susah, Bu. Gimana caranya? Udah, lakukan aja yang terbaik. Allah yang membulak-balik hati. Gak bisa kita ngebulak-balik hati orang. Sing seneng saja perkataan ini didengar Allah Subhanahu wa ta'ala. Aku jamin rumah istana di pinggir surga bagi yang meninggalkan perdebatan walaupun benar. Kenapa coba? Kan kebenaran harus diperjuangkan. Kenapa kita meninggalkan perdebatan walaupun benar? Maksud di sana yang saya pahami adalah perdebatan yang berbau pertengkaran. Kalau sudah bertengkar, itu akal sehat kita ngedrop langsung. Makanya orang bertengkar tuh suaranya keras, padahal yang diajak ngomong dekat. Berarti kan harusnya biasanya kamu menjengkelkan, nyebelin. Yang dengar tetangga, jadi emosi tetangga, disangkanya kepada tetangga. Dan yang aneh itu kalau bertengkar itu dua-duanya ngomong. Siapa yang dengar ya kan? Udah ngomong keras melotot, aneh, giliran ya, dan lembut-lembut saja. Saya sejujurnya enak melihat. Oh sama ya. Udahlah. Kalau ada satu sedang dilanda emosi, nah kita tenang saja. Tidak harus kok selesai saat itu juga. Masalah itu ada kalanya perlu waktu untuk cooling down ya. Benar? Jadi tugas kita kalau ada yang lagi panas, udah mengalah saja. Tujuannya adalah supaya reda amarahnya, baru bisa bicara kebenaran gitu. Kalau sedang bertengkar, janganlah. Syariatnya emosi reda, bisa jernih berpikir.
Gitu. Ada atasan yang ngomel aja, ya sudah. Kalau ada atasan yang ngomel terus, ya berarti kita punya guru, ya. Namanya Ra'om, guru Raja Omel. Ya sudah, kita ya Allah, betapa beratnya jadi orang yang ngomel, kata-katanya kasar, kotor, keras. Itu kan kita tidak usah berkomentar. Kalau ada orang yang bicara seperti itu, kita tidak usah sakit hati. Karena orang yang bicara jelek, kasar, kotor, keras, itu kan sedang memamerkan keburukan dirinya sendiri. Kayak di sini ada bisul, koreng, ada panu, nih, gitu kan. Terus kita tersinggung. Ini panu, nah inilah liur. Tenang hadirin. Duh ya Allah, jangan uji saya dengan sesudah dan yang menjengkelkan ya hadirin. Jangan jengkelin nih, saya teori nih ya. Untuk praktek perlu perjuangan. Ya kalau ada orang yang bicara jelek, kotor, kasar, itu kan qadarullah kita bertemu dengan orang ini biasanya sakit hati. Jangan, kita lihat, oh Allah sedang menunjukkan perilaku berbicara tidak baik agar kita tidak menirunya. Jadi kalau ada orang yang bicaranya kasar, kotor, jelek, memalukan, tidak usah menilai orangnya, tapi oh ini saya tidak akan seperti ini. Saya sudah merasakan tidak enaknya, saya tidak mau. Jadi ada orang yang berakhlak kurang baik, malah jadi ilmu bagi kita, ya kan? Jangan dibalas dengan kata-kata yang sama. Kalau mau, qalu salaman. Wa idza khatabahumul jahiluna qalu salaman. Surat apa Ustaz? Wa ibadur rahman Al-Furqan ayat 63 ya. Jadi kalau ada orang yang berkata jahil seperti itu, siapapun dia ya, apakah teman, atasan, preman, atau kadang-kadang suami, kadang-kadang istri, atau mungkin suatu saat orang tua sedang khilaf, perkataannya tidak baik, qalu salaman. Kita jangan terpancing, ini qadarullah, saya diuji nih dengan ada yang berkata begini. Ini kesempatan saya mengamalkan surat Al-Furqan ayat 63. Benar ya Ustaz ya? Ya. Itu ciri orang tawadu di sana. Ayo kita minimalisir bicara. Memang yang paling enak agak minimal ketemu banyak orang tuh, terutama ketemu orang-orang yang suka memancing ya. Kan ada beberapa jenis saudara kita yang aduh pengen kita berkomentar, tahan kalau tidak perlu amat dah, nggak usah cerita apapun tentang diri, tentang prestasi, tentang apa yang kalau membuat kita ujub, udah diam aja lah. Gak usah menceritakan kedudukan, pangkat, gelar, jabatan, kekayaan. Orang pamer mobil itu, kita punya mobil yang lebih bagus, diam aja lah. Nah, sama-sama belum lunas ya. Jangan ini cerita anaknya pintar, kita cerita anak ini. Dia cerita punya sepeda, kita cerita sepeda. Mau apa? Kecuali kalau perlu. Tahan ya. Perlu tidak nih saya bicara ini, penting tidak sih, manfaat tidak, kira-kira Allah suka tidak nih kalau saya bicara. Kalau belum ketemu pentingnya, dah diam aja. Mendingan jadi pendengar yang baik, pendengar aktif. Oh ya, enak hadirin, enak. Jangan segala dikomentarin, jangan segala diceletak-celetukin. Hujan, saya hujan, ngapain ngomong begitu? Tidak berhenti sama sekali. Cilaka diijabah ya.
Mau? Jangan. Lihat temanmu seperti apapun bentuknya, diam. Ada teman agak gendut, aduh, ini enggak mulu ini kenapa? Astagfirullah. Pasti yang pernah dicolek oleh saya ngomong, ingat diri sendiri, iya. Saudara jangan ikut campur ya. Saya juga mau tobat nih. Astagfirullahaladzim. Diam pokoknya minimal ya. Udah ketemu orang minimal. Orang ngomong ini kita udah gatel. Eta mah ya di Ukraina teh ketika dibom teh. Cek orang salah si Putin. Mau apa ngomongin Putin ya? Kenal enggak? Si Putin teh. Cek orang mah tinggal tobat. Apa? Nonton sepak bola diam ya. Main enggak, bola enggak punya, ya enggak. Pernah suatu saat, astagfirullah ya Allah, ada orang nonton sepak bola, udah selesai sepak bola, dibahas satu, harusnya ke pinggir. Ya Allah, kata siapa harusnya ke pinggir? Udah jelas beres, ya enggak? Aduh, dah. Nggak rame nanti kalau orang-orang pada nurutin ceramah Ci Agim bisa sepi. Enggak, kita ngobrol normal, cuma terkendali, tidak jadi dosa. Bukan tidak boleh bicara, falyaqul khairon, niatnya baik, perkataannya baik, nadanya baik, sikapnya baik. Nah kalau nggak ketemu itu diam ya. Jangan terpancing. Coba nanti rasakan. Enak loh hadirin. Memang ada yang diam itu macam-macam ya. Ada yang diam ngerti apa-apa ya. Dia memang diam, tapi raut mukanya tidak diam. Awas kalau ketemu yang gini jangan ngetawain. Saudara ngetawain ya. Ada yang diam takut ya, karena kalau ngomong itu pasti disentek. Ada yang diam karena jaim supaya kelihatan pintar, udah nggak ngerti, udah bingung dia sendiri ya mau ngomong-ngomong apa. Yang asli mah diam karena memang itu yang terbaik. Jangan takut dianggap bodoh, jangan takut dianggap kuper, jangan takut dianggap pengetahuannya rendah, jangan takut dianggap ya tidak intelek. Jangan memaksakan diri pakai bahasa yang tidak dimengerti oleh orang lain dan oleh diri sendiri ya. Astagfirullah. Semoga Allah menyayangi sahabat saya waktu zaman dulu lah. Pernah di KKN di kampung. Tapi ya begitu bahasa mahasiswa itu ya. Kurang lebih ini ya, karena tidak boleh bohong ya. Di dalam globalisme terjadi fluktuasi. Aduh, yang dari daerah sana itu ngomong nggak usah lah, kita ingin kelihatan serba pintar ya. How are you man? Jadi men Asep yang salah. Atau baru pulang misalkan merantau di Jakarta 2 hari, pulang, lu dari mana? Gue dari Tasikmalaya. Salah, udah nggak usah lah kelihatan keren ya. Atau baru pesantren kilat, antum mau kemana? Mana jadi anak dinya jadi pusing, dah lah, nggak usah, dah istighfar. Bukan tidak boleh, anak antum bagus kalau lingkungannya pas.
Kalau dibawa ke umum kita jadi eksklusif sendiri, ya kan? Sama dengan you mau kemana? Tidak salah itu ya. Kalau bahasa Inggris komplit, tapi kalau cuman ayu aja ya tidak salah ya. Cuman apa tidak lebih baik pakai bahasa yang wajar ya? Udahlah, jangan gaya-gayaan, biasa aja. Dari semua ini tuh intinya adalah supaya tidak nambah dosa. Bicara tuh bukan untuk nambah dosa, tapi nambah amal. Apa sih yang disebut falyaqul khairon, perkataan yang baik? Yang pertama adalah zikrullah. Udah puncaknya ini. Tapi mulut menyebut nama Allah, hatinya juga harus ikhlas. Jangan Masya Allah, Allahu Akbar, tapi dari raut muka tuh gak matching. Matching bahasa Inggris tidak sinkron. Kata gede soleh-soleh yang gak ngepas ya. Ya jadi astagfirullahaladzim. Nah istighfar itu bisa ria juga. Oh istighfar gitu ya. Jadi harus gimana tuh? Itu segala salah. Ya juga jadi stres begini hadirin. Nah zikrullah itu perkataannya baik Al-Quran maupun Asmaul Husna, doa, sholawat, istighfar atau wirid-wirid yang dicontohkan Rasulullah, itu termasuk perkataan yang baik. Puncaknya dari perkataan adalah zikrullah. Yang kedua, disebut perkataan baik itu adalah amar ma'ruf nahi mungkar, mengajak orang kepada kebaikan dan mencegah dari kemungkaran. Nah, amar ma'ruf nahi mungkar yang ngajak kepada kebaikan banyak, tapi yang menolak keburukan sedikit karena ada resikonya. Kepada orang yang dakwah ngajak orang baik, biasanya orang-orang yang alergi ke agama ya nggak apa-apa lah. Tapi ketika ada yang menolak kemungkaran, nah banyak yang terganggu. Kalau dilakukan dengan ikhlas itu termasuk perkataan yang baik. Begitu rekan-rekan sekalian. Jangan pakai bohong ya. Nanti Allah kan tahu kebohongan kita. Giliran dibuka habis kita ini. Jangan pakai bohong. Tidak ada yang jago berbohong. Tidak ada. Orang bisa dibohongi oleh kita, bukan kita jago berbohong, tapi karena Allah belum membuka saja. Tapi kalau kita bohong, kita bakal tersiksa. Jadi terpenjara oleh kebohongan kita. Jadi kita jadi tidak leluasa hidup ini. Takut kebongkar. Dan biasanya yang berbohong itu pikirannya sibuk bikin bohong lagi. Karena bohong yang tadi hanya bisa ditutupi oleh bohong lainnya. Nah bohong yang baru dibuat ini kan harus ditutupin, ngebohong lagi. Padahal dia pelupa, jadi nggak tahu yang mana yang waduh liar ya. Jangan jadi playboy cap dua cula ya. Kenalan ke sini, maaf kalau namanya mirip ya. Siapa namanya? Ted. Ke sana John, ke sana Ed. Aduh liar hilaf hadirin. Karena dia memang agak pelupa. Udahlah kalau rada-rada lemot pikiran kita, mendingan jujur aja. Kalau saya jujur nanti saya dianggap remeh. Gak apa-apa. Dianggap remeh oleh orang tidak bahaya. Tapi Allah akan memuliakan kita, ya. Maaf ya, gitu Kenapa saudara jadi pada mikir gini? Ya mau ngomong gak boleh, sekarang mau gimana? Ya bukan tidak boleh bicara, tapi pikir dulu. Dan dirasa-rasakan. Ada kata-kata yang baik ya, tapi nadanya nggak baik.
Jadi memilih kata itu oleh proses berpikir, tapi memilih nada itu oleh perasaan. Coba kalau ada yang mengatakan, kan harus sinkron perkataan. Yalah saya cinta padamu lah. Kira-kira cinta enggak? Jawablah, cinta lah. Saya cinta lah. Cinta enggak kira-kira? Enggak. Yalah saya sayang lah sama kamu, teh sayang lah. Itu nada. Saya sayang padamu. Sekarang ganti nada. Iya saya sayang lah padamu. Percaya enggak dia? Bapak teh sayang? Sayang. Sayang. Bapak saya minta maaf kah? Dimaafkan ya, dimaafkan. 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 Ada bedanya? Maafkan saya. Maafin saya. Beda ya. Jadi harus pakai hati. Thank you. Garing hadirnya. Terima kasih. Jazakallah khair. Terima kasih banyak. Makasih banyak ya. Beda. Pakai hati. Terima kasih. Sebetulnya saya tuh sangat berterima kasih ya, karena saudara tuh berbuat baik kepada saya itu luar biasa. Jasa saudara tidak terhingga. Sehingga garing hadirin kebanyakan. Jangan bertele-tele, secukupnya. Makanya ceramah ini mau dicukupi. Karena kalau bertele-tele tidak baik. Nah, buat apa diperpanjang? Saudara sudah tahu belum artinya ceramah? Nah, itu panjang lagi hadirin. Makasih ya. Alhamdulillah. Oh, sudah habis waktunya.